Perkenalkan, nama saya Grace Alfiansyah dengan NIM 11043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uh, praktikum praktikum 5 pemodelan dan simulasi. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum tersebut. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini adalah melatih kemampuan mahasiswa dalam memodelkan objek menggunakan bentuk dasar atau primitif yang dimodifikasi melalui berbagai teknik dan modifier di aplikasi 3D seperti Blender. Nah, di sini kita diharapkan mampu mengenali dan menerapkan konsep pemodelan. Em, Selain itu, kita juga diarahkan untuk mampu menyampaikan ekspresi atau karakter objek melalui bentuk, tekstur, dan pencahayaannya. Nah, adapun pemahaman yang diharapkan setelah mengerjakan praktikum ini adalah bisa menggunakan bentuk dasar sebagai fondasi objek, menerapkan teknik modeling dasar dan modifier untuk membentuk objek yang kompleks. Yang ketiga adalah memahami pentingnya simetri, proporsi, dan detail dalam membuat model yang menarik dan ekspresif. Kemudian mengembangkan kreativitas dalam menerjemahkan ide ke dalam bentuk 3D yang komunikatif. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan ide itu tengkorak. Nah, di sini akan saya menjelaskan tengkorak. Nah, tengkorak ini dibuat dari UV uh, UV spare yang kemudian dimodifikasi untuk membentuk lubang mata dan hidung dengan bantuan boolean modifier, yaitu memotong uh, sep- spare dengan bentuk silinder dan objek lain atau objek lain. Nah, gigi di sini dibentuk dari cube kecil. Di sini gigi juga dibentuk dari uh, spare, di mana uh, permukaan tengkorak dihaluskan dengan subdivision surface, yaitu untuk menciptakan kesan kartun yang lembut, yaitu eh, dia lembut dan tidak kaku. Lalu, meskipun objek aslinya menyeramkan. Nah, tekstur dan pencahayaan dipilih agar mendukung nuansa misterius. Objek ini melatih pemodelan organik dan penggunaan boolean dalam membentuk bagian kosong. Nah, saya akan merender untuk pada bagian tengkorak tersebut. Nah, kita menyalakan light-nya. Oke, Ctrl S, lalu kita render. Pada render ini mungkin membutuhkan waktu lama tergantung device yang kita gunakan. Nah, ini merupakan hasil dari render dari tengkorak itu, di mana warnanya itu kita buat lebih ke krim, gabungan dari krim dan coklat, lalu untuk latar belakangnya itu kita ambil warna Tosca. Ah, Demikian untuk yang tengkorak. Yang kedua itu ada kucing lucu. Kita di sini ada kucing. Nah, ini merupakan kucing yang telah saya desain, di mana pada kucing ini ada pita merah, di mana objek ini menampilkan karakter hewan yang menggemaskan. Di mana kepala kucing dimodelkan menggunakan UV sphere yang dismooth dan dengan subdivision surface untuk menghasilkan permukaan yang halus. Nah, bisa kita lihat dia halus dan tidak kaku. Lalu, di mana bagian tubuh dan kaki dibuat dari bentuk dasar cube dan silinder yang dimodifikasi dengan teknik scale dan extrude. Simetri dijaga dengan mirror modifier, terutama pada kaki, telinga, dan mata. Terutama pita merah ini dibuat dari plain atau cup yang dipipihkan dan dibentuk melengkung, kemudian disurveyed agar tampak lentur. Objek ini melatih kepekaan terhadap ekspresi karakter melalui bentuk dan tekstur. Nah, saya akan merender eh, pada bagian kucing ini.
Oke, kita Ctrl S lalu kita render. Nah, berikut adalah hasil kucing yang telah kita modifikasi atau kita bangun. Nah, di sini kucingnya berwarna lebih warna gelap, lalu matanya warna putih dan hitam, lalu pitanya itu berwarna merah. Lalu kita buat backgroundnya itu berwarna putih. Eh, Biar si objeknya itu lebih pencahayaannya itu lebih terang dan jelas kita lihat. Nah, yang terakhir itu ada yang terakhir itu ada anvil. Anvil ini adalah potongan besi. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ada di mana landasan besi ini atau anvil ini memiliki karakter bentuk yang kokoh dan kaku. Di mana objek ini diawali dari di mana objek ini diawali dari cube yang kemudian diekstrud dan dibentuk menggunakan bevel modifier. Lalu eh, agar menghasilkan pinggiran yang lebih realistis seperti seperti logam yang sudah aus. Nah, kaki landasan dibuat dari cube yang disusun dan di scale, di mana proporsi keseluruhan dibuat padat dan simetris, yang mencerminkan karakter fungsional dari benda ini. Subdivision surface hanya digunakan sedikit untuk menjaga bentuk tetap tajam, di mana objek ini mengajarkan pemodelan bentuk keras dan berstruktur. Nah, kita bisa lihat di sini kita hanya menggunakan sedikit subdivision surface. Kenapa? Karena objek ini terlihat terkesan kaku karena dia landasan besi, tapi tetap menggunakan supaya terlihat lebih halus. Nah, seperti ini. Saya akan mencoba merender pada untuk bagian anvil ini. Nah, kita bisa lihat di sini kita buat kurang terlihat karena backgroundnya mungkin harus kita ganti, maka kita ulangi, kita buat backgroundnya itu berwarna putih. Kita buat warna putih. Oke, kita Ctrl S. Setelah itu kita Ctrl S. Nah, setelah kita ganti backgroundnya, di sini kita ganti backgroundnya, lalu kita akan di sini sudah kita ganti untuk backgroundnya menjadi dia warna putih. Nah, untuk kita akan merender unfill tersebut, tapi sebelumnya itu kita harus menyalakan light-nya terlebih dahulu, lalu kita Ctrl S untuk save, lalu kita render. Uh, nah, berikut adalah hasil render dari anvil yang telah saya bangun. Nah, dapat kita lihat di sini, di sini saya buat backgroundnya itu berwarna putih biar memancarkan untuk ke si objeknya. Lalu di sini karena objeknya itu berwarna gelap. Nah, di sini saya buat dia warna keabu-abuan, namun sedikit gradasi. Nah, eh, sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada praktikum 5 tersebut. Eh, untuk praktikum selanjutnya, saya akan berusaha mengeksplor lebih lagi agar menghasilkan objek-objek yang mungkin lebih yang lebih bagus dengan modifier ataupun bentuk-bentuk yang lebih banyak lagi.
Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.